Baik teman-teman, kali ini kita lanjut pada tahap pengujian kebocoran pada sistem refrigeran. Di sini saya pakai N2 atau nitrogen ya. Kalau bisa jangan pakai oksigen ya. Kalau pakai oksigen bisa memicu ledakan. Nah, itu udah jalan, udah masuk nitrogennya. Nanti di sini saya kasih pressure 250 psi ya, udah cukup sih. Mesin air dryer ini sebelumnya ada masalah, yaitu trip over pressure, ada penyumbatan, dimana di video sebelumnya kita lakukan flushing pada jalur high pressure, yaitu ada kondensor, filter, dan ekspansi. Ekspansi masuk. Nah, itu kalau sudah 250 psi sudah cukup. Setelah diisi nitrogen, lanjut kita cari kebocoran menggunakan sabun ya, air sabun, maaf. Kita cek dari mulai filter, sambungan filter, kemudian sambungan bawah kondensor. Nanti kalau bocor itu kan kelihatan, itu kelihatan gelembung sabunnya. Pada intinya kita cek semua bagian-bagian sambungan lasan, pastikan semuanya sudah dicek dan tidak ada kebocoran. Ini bagian inputnya kondensor. Pentil juga jangan lupa ya. Sambungan di ekspansi juga kita cek. Intinya semua lah teman-teman, pokoknya sambungan-sambungan itu kita cek menggunakan sabun. Yang bisa kejangkau kita cek. Setelah itu kita diamkan minimal 3 jam. Kalau saya minimal 3 jam. Jika nanti pressernya tidak turun atau tetap, itu artinya tidak ada kebocoran dan bisa dilanjutkan ke proses vakum. Setelah didiamkan 3-4 jam itu pressure tidak turun atau aman ya, kita lanjut proses vakum. Di sini vakum saya pakai 2 jalur high dan low pressure, itu kita pasang manifold semua. Vakum selama minimal 30 menit atau sampai jarum menunjukkan minus 30 psi. Vakum telah selesai, tutup keran manifold, matikan pompa vakum dan lepas selang pada pompa. Kita amankan dulu pompanya. Nah, di sini masuk tahap pengisian refrigeran, pakainya R407C sesuai template pada air dryernya. Pasang selang pada tabung, kemudian keran tabung dibuka sampai full ya, kemudian tabungnya dibalik. Kalau saya pengisian R407 itu dibalik ya, karena R407 itu setahu saya itu komposisinya itu campuran.
Jadi supaya peron yang masuk itu komposisinya itu sempurna. Kita buka dulu selang sedikit supaya gasnya keluar. Nah, di sini untuk pengisian kita masukkan peron melalui manifold merah atau jalur high pressure. Kita buka full ya. Biarkan peron masuk sampai indikator pada manifold biru atau jalur low pressure itu di angka 120 sampai 150 psi. Kalau bisa selama pengisian itu jangan di stop ya, tapi sekali aja cukup sampai mencapai 120 atau 150 psi pada manifold warna biru atau low pressure-nya. Jika sudah tercapai, nanti keran merah atau yang tadi peron masuk itu ditutup. Jika sudah mencapai 120 sampai 150 psi. Itu udah tercapai, kita tutup. Kita nyalakan unit dryer. Tunggu sebentar, itu ada timernya. Tadi kita isi refrigeran awal itu di 120 psi ya. Itu indikator pressure pada panel air dryer. Nah, itu udah jalan. High pressure di 200, low pressure-nya di 50 psi. Kemudian kita cek arus current. Ini kompresor 3 fasa. 5,5, 5,9 dan 6. Nameplate pada kompresor itu arus maksimalnya 12. Jadi masih jauh ya. Masih bisa kita tambah refrigeran nanti. Jangan lupa cek kondisi cooling fan-nya. Flow-nya bagus atau enggak ya, atau laju alir angin. Nah, cek temperatur pipa setelah ekspansi atau yang menuju evaporator itu kalau bisa itu 0 derajat. Di sini masih 5 derajat. Masih kurang dingin. Sama pipa suction ya, kalau saya nyebutnya itu pipa suction atau pipa balik atau pipa hisap boleh, yang menuju kompresor. Di sini maksimal itu 10 derajat. Ini masih 15. Masih tinggi ya. Karena fungsinya juga nanti sebagai pendingin kompresor supaya tidak overheat. Ini bodinya di 28 derajat, bodi tengah ya, 30 malah 32. Untuk head kompresornya atau sisi atas itu 70. Kita lakukan penambahan freon lagi. Kita tambah refrigeran lewat jalur low pressure. Kita bikin high pressure-nya di 240 psi dan low pressure-nya 60 psi. Cek arus lagi. 7,2 ya, sebelumnya itu 6,1 tadi ya.
Cek lagi temperatur pipa setelah ekspansi yang menuju evaporator. Oke, 1 derajat. Sebelumnya itu 5 ya. Pipa suction atau pipa hisap itu sekarang di angka 2,9 derajat. Sebelumnya 15. Temperatur bodi kompresor sisi tengah 15 derajat. Head kompresor sisi atas itu 60. Nah, ini mesin pengering udara ya, ada udara masuk dan ada udara keluar. Udara masuknya itu 35 derajat ya. Udara keluar 23 derajat. Selisih 10 derajat lebih ya. Oke, pengisian refrigeran sudah cukup ya teman-teman. Kesimpulannya, untuk high pressure di angka 240 psi, low pressure di angka 60 psi, arus di 7 ampere itu sudah tercapai ketika kita melakukan pengisian refrigeran. 3 itu ya yang kita amati, yaitu pressure dan temperatur refrigeran beserta arus. Ketiganya ini harus imbang. Apabila tidak imbang, maka ada yang tidak normal. Di sini saya masih belajar ya teman-teman. Jadi apabila ada masukan atau ilmu baru, kita bisa sharing ya, saling bagi pengalaman, temuan apa aja, supaya menambah wawasan, menambah ilmu, dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.